Bismillahirrahmanirrahim. Terjadi perbezaan pandangan ulama. Larangan meludah, baik itu kahak atau itu ludah ataupun itu sedikit saja daripada percikan ludah, adakah ianya larangan haram atau larangan makruh? Larangan yang haram atau larangan yang makruh? Ramai daripada mereka para ulama mengatakan kalau meludahnya saat berada dalam salat itu adalah satu ludah yang haram. Baik itu di dalam masjid atau di luar masjid. Sebab yang ditujukan di sini adalah arah kiblatnya. Arah kiblatnya. Kalaupun di luar masjid tetap dia menghadap kepada al-qiblah, kalau meludah pun ke hadapan, maksudnya meludah ke arah al-qiblah. Apatah lagi di masjid adalah merupakan satu yang lebih dahsyat lah. Sudahlah kalau di luar masjid saja tidak diperbolehkan, apatah lagi di dalam masjid. Ini yang pertama. Adapun bila mana di luar masjid, tidak berada dalam keadaan as-salah. Kalau tadi dalam salat, baik dalam masjid atau di luar masjid adalah satu kesalahan atau satu perbuatan dosa bila mana meludahnya ke hadapan karena ianya adalah arah kepada al-qiblah. Dan di sini diingatkan tentang kehormatan kiblat yang perlu untuk dihormati. Tentang arah al-qiblah yang perlu untuk dihormati, kehormatan arah tersebut. Oleh sebab itu, dalam keadaan-keadaan tertentu kita digalakkan untuk menghadap kepada al-qiblah ketika membaca Al-Quranul Karim, ketika berdoa, ketika hendak tidur, ketika seorang salah satu penghormatan yang diberikan dalam agama terhadap al-qiblah, jenazah ketika meninggal dunia wajib diarahkan kepada al-qiblah. Bahkan digali kubur bila mana jenazah diarahkan kepada selain qiblah, digali untuk dihadapkan kepada al-qiblah sebagai penghormatan kepada arah al-qiblah tersebut. Demikian kehormatan qiblat itu dihormati dalam hal-hal yang baik seperti mana saya sebutkan sebentar tadi. Adapun bila mana seorang meludah di luar masjid dan tidak berada dalam keadaan as-salah, maka hendaklah dia menghormati arah hadapan dan arah kanan, yakni tidak meludah ke hadapan dan juga tidak meludah ke sebelah kanan dengan beberapa sebab. Adapun hadapan sebagaimana saya katakan tadi, adapun sebelah kanan adalah karena arah kanan ini adalah arah yang baik. Bahkan juga malaikat yang mencatat kebaikan adalah berada di sebelah kanan. Menghormati arah kanan karena arah itu arah yang baik disebabkan oleh karena juga sebelah kanan itu tempat malaikat yang mencatat kebaikan. Seseorang bila mana meludah ataupun bersin ataupun nak membuang satu kotoran daripada mulutnya, hendaklah tidak ke arah sebelah kanan. Kalaupun mesti ke sebelah kanan, mesti dengan uzur dan sebab yang tidak boleh mengelak. Katalah kalau ke sebelah kiri ada orang, kita nak bersin sebelah kiri banyak ada orang, sebelah kanan tak ada, maka dalam hal ini darurah untuk tidak mengganggu orang di sebelah kiri, maka diperbolehkan kepada sebelah kanan. Dan kalaupun sebelah kanan bukan terus kanan seperti ini, tapi lebih ke hadapan sedikit, yakni bukan 90 derajat lah di antara sebelah kanan dan hadapan, tengah-tengah situ, supaya tidak ke hadapan dan juga tidak ke sebelah kanan. Bila mana tidak ada halangan sebelah kiri, maka hendaklah ke sebelah kiri, dan juga sebelah kiri itu bukan kiri begini, tapi di antara tengah-tengah juga dan di bawah kaki, maksudnya menghadap ke bawah, bukan ke hadapan situ, tapi ke bawah macam itu. Makanya dikatakan di sini au tahta qadamihi, atau di bawah kakinya, maknanya ke sebelah kiri, bukan terus ke hadapan seperti itu, tapi ke bawah seperti ini. Fahimtum? Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi. Lalu kemudian Nabi mengambil hujung bajunya, yakni kalau
Tak boleh membuang ludah ini khususnya ketika berada dalam salat ya. Kalau salat kita tak boleh meludah di yang tadi yang diperbolehkan untuk meludah ke sebelah kiri itu bila mana kita berada di luar salat. Tetapi kita ketika berada dalam salat maka kita tidak boleh meludah termasuk ke sebelah kiri. Lalu bagaimana? Disuruh ambil kain yang dipakai selendang itu. Lalu dibuka seperti ini. Dan dikeluarkan ludah yang akan diludahkan kemudian digosok. Apa tujuannya? Supaya tidak, kalau kahak lebih-lebih lagi kemudian boleh dia mengalir dan jatuh ke bawah nanti. Tapi kalau digosok maka dia tak akan mungkin jatuh ke bawah. Tujuannya adalah untuk menjaga kehormatan dan kesucian masjid. Faham tom? Idan dalam hal ini baginda Rasulullah SAW, subhanallah, cara meludah pun diajar. Tak lengkap macam mana agama ini, meludah saja diajar. Untuk menghormati arah kiblat, menghormati arah sebelah kanan, juga menghormati sebelah kiri. Sebelah kiri ini pun ada malaikat juga, walaupun catat yang tak baik, tapi ini malaikat juga. Ya, ini bukan kiri langsung, tapi tengah-tengah sini, di bawah. Makanya dikatakan di bawah kakinya. Ya, ini hadapan sebelah sini kan. Kalau begini di tanah kaki sebelah sini. Maknanya antara kiri dan hadapan, tengah-tengah itu ke arah kakinya. Ini bila mana di luar salat. Bila mana di luar salat. Bila mana hendak salat dalam masjid khususnya adalah tidak meludah ke bawah, tapi dibuka kainnya, kemudian ludahlah di situ. Kalau mungkin kalau ada sapu tangan, kalau ada tisu, apa sajalah. Yang penting usahakan ludah itu ketika salat tidak jatuh ke atau tidak meludah ke masjid atau tempat as-salat. Walakin an yasarihi aw tahta qadamihi thumma akhadha tarafa ridaihi fabasaqa fihi thumma radda ba'dahu ala ba'din, yang dikembalikan diusap oleh faqala aw yaf'alu hakadha. Hadis yang terakhir yaitu al-buzaqu fil masjid khati'atun, meludah di masjid adalah satu kesalahan, yakni satu dosa. Wa kafaratuha, kafarahnya adalah dafnuha, yakni menutup dengan tanah atau menguburkan ludah tersebut. Apa maksud menguburkan di sini? Maksud menguburkan adalah membersihkan ludah itu, baik dengan menggali tanah masjid itu sendiri untuk menutupi kepada ludah tadi, atau mengambil sesuatu untuk membersihkan ludah tersebut dan dibuang di luar. Itu pun bahagian daripada kafarah akan kesalahan dan dosa orang yang meludah di masjid. Artinya kalau orang meludah di masjid tanpa dibersihkan ludahnya daripada masjid, maka dia termasuk daripada orang yang melakukan satu kesalahan dan satu dosa. Walaupun ia sekedar ludah, tetapi karena di tempat yang dimuliakan, dan ini menunjukkan kehormatan masjid, supaya masjid dihormati daripada perkara-perkara yang tidak sopan untuk dilakukan di masjid.